Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita dongbuah, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Yangki mengulurkan tangan dan meraih untaian halus kekuatan multiwarna. Itu tampak seperti sutra 7 warna, sesuatu yang berasal dari gunung purba para dewa. Gemuruh-gemuruh bergema dan jari-jari Yangki gemetar, seolah-olah untaian itu bisa menghancurkannya dan terlepas kapan saja. Begitulah hukum magis yang mendominasi dunia abadi. Dunia abadi dipecah menjadi 33 peringkat. Surga Kaisar Titan adalah tipe terendah, dan surga Tusita adalah tipe tertinggi. Perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara seorang pengemis dan seorang kaisar. Tepat, kata Yangki sebagai jawaban atas pertanyaan kakak sulung. Ini adalah hukum magis Dao keabadian, langsung dari surga Tusita. Sayangnya, mereka sangat kuat. Kakak sulung, apakah Anda pikir Anda dapat menggunakannya untuk membentuk tubuh abadi Anda jika berhasil? Anda akan berkali-kali lebih kuat daripada makhluk abadi biasa dari surga Kaisar Titan. Mereka kuat, kakak sulung berkata, senyum muncul di wajahnya. Jangan khawatir, saudara muda. Saya memiliki garis keturunan Magefok kuno, yang seperti garis keturunan dewa. Saya tidak takut dengan beberapa hukum magis dari dunia abadi. Dengan bantuanmu, aku pasti bisa menyerapnya dan menggunakannya untuk membentuk tubuh abadiku. Dan dengan tubuh yang abadi, saya tidak akan memiliki rekan di dunia fana. Besar, untuk selanjutnya, kakak sulung, sistem planet Sage Monarch akan mengandalkanmu untuk menjaga perdamaian dan menjaga ketertiban. Tidak masalah sama sekali. Ngomong-ngomong, aku baru-baru ini membentuk divisi operasi hitam untuk menyusup ke kerajaan berkabut. Karena bagaimana Anda membunuh salah satu pangeran kekaisaran mereka, mereka juga menyusup ke kami dan berencana untuk melakukan serangan diam-diam segera. Mereka bahkan memiliki ahli di tanah suci terdekat, hanya menunggu untuk menyerang. Ketika kakak sulung mengatakan tanah suci, yang dia maksud sebenarnya adalah sistem planet besar lainnya. Tempat-tempat yang tidak menganut dunia abadi, atau membutuhkan bantuan dari atas untuk memfasilitasi penciptaan tubuh abadi, biasanya disebut tanah suci budidaya sejati. Saat ini, sistem planet Sage Monarch dipandang sebagai tempat seperti itu. Tanah suci budidaya sejati dikabarkan sangat besar. Mereka biasanya ratusan atau ribuan kali lebih besar dari sistem planet biasa dan menghasilkan ahli top yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang yang sering menyaingi individu dari dunia abadi. Pada zaman kuno, sistem planet Yorewild telah dianggap sebagai tempat seperti itu. Para ahli top di sana telah mencemooh kekuatan dunia abadi di atas, alih-alih mengandalkan para dewa untuk memperoleh hukum magis Dao abadi, dan dengan demikian, membentuk tubuh abadi. Dengan demikian, mereka mampu mencapai ketinggian yang luar biasa, bahkan ketika berada di dunia fana. Yangki berusaha mengembalikan kejayaan yang pernah ada di alam liar dahulu kala. Dalam pandangannya, tidak perlu khawatir tentang wajah dunia abadi. Selama Mystic Kingdom tidak menggangguku, aku akan meninggalkan mereka sendiri, kata Yangki dingin. Tetapi jika mereka mengacaukan saya tidak akan menahan diri. Mempertimbangkan sistem yang telah saya atur, dan keyakinan yang saya miliki, saya dapat membuat kekuatan dewa yang tidak dapat dengan mudah mereka ganggu. Dan dalam beberapa tahun, saya akan mencapai tingkat penghancuran dan naik. Setelah saya melakukan itu, saya yakin akan ada banyak orang menyebalkan jahat yang datang untuk menimbulkan masalah. Itu sebabnya saya ingin memastikan untuk membersihkan semua potensi masalah sebelum saya pergi. Aku bisa menangani semua itu, kata kakak sulung. Begitu saya memiliki tubuh abadi saya, Anda tidak perlu khawatir tentang penyusup. Tidak peduli tanah suci mana yang menyerang, saya akan menjunjung tinggi nama dan reputasi Anda. Saya tahu bahwa Anda sudah lama melampaui saya, saudara muda kamu adalah yang tak bernasib, jadi itu yang diharapkan. Seperti biasa, kakak sulung adalah individu yang jujur dan berani. Yangki tertawa. Kalau begitu, kakak sulung, aku tidak akan khawatir tentang masalah ini. Ayo, duduk. Biarkan saya memberikan dao para dewa kepada Anda. Mereka duduk bersama dan Yangki menjentikkan jarinya, mengirimkan aliran hukum magis 7 warna untuk menciptakan mantel surgawi yang melekat pada kakak sulung. Kakak sulung segera melemparkan kepalanya ke belakang dan menangis panjang. Rupanya, hukum magis mencoba untuk memisahkan tubuhnya dari jiwanya, namun dia berkata, jangan melakukan apapun untuk mengganggu, saudara muda. Hukum magis surga Tusita luar biasa. Kesalahan sekecil apapun, dan aku akan meledak. Namun, saya harus melakukan ini sendiri.
Itulah satu-satunya cara bagi saya untuk membentuk tubuh abadi saya. Dan itulah satu-satunya cara bagi saya untuk membuka kekuatan Gen Magevok. Hasil akhirnya adalah perubahan pada substruktur kekuatan hidupku dan pembuatan portal penyihir tanpa batas. Lalu aku bisa mendominasi anak-anak roh dewa dalam pertempuran. Jadi, kakak sulung melanjutkan kultivasinya tanpa bantuan. Yang Qi tidak bergerak untuk ikut campur. Selama kakak sulung berhasil, maka fakta bahwa dia melakukannya tanpa bantuan akan memberikan manfaat yang sangat besar. Ini adalah saat di mana kakak sulung memberikan kesabaran pada keinginan dan hatinya. Hukum magis surga Tusita mengalir ke dalam dirinya dan membungkusnya sampai dia tampak seperti kepompong. Kemudian aura kekuatan hidupnya mulai tumbuh semakin lemah. Pada titik ini, kesalahan sekecil apapun akan membuatnya mati tanpa bayang-bayang keraguan. Yang Qi memandang dengan gugup, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika terjadi kesalahan. Sins leluhur penyihir, pengorbanan dao besar. Sebuah bendera muncul di atas kepala kakak sulung yang ditutupi dengan tulisan penyihir, tulisan yang memancarkan sensasi kedalaman dan peradaban. Ini adalah keilahiannya yang baru lahir. Itu tidak berbentuk manusia, melainkan sebuah bendera totem kuno. Saat bendera dikibarkan, tubuh kedagingan kakak sulung meledak menjadi percikan bunga api. Kemudian daging dan darahnya menyatu kembali, menggeliat dan berkedut saat prosesnya berlangsung. Kemudian bendera melilit daging dan darahnya dan nyala api yang menyala meletus, yang mulai menyerap cahaya di sekitarnya. Ini adalah kemampuan ilahi dari Magevok kuno, pengorbanan darah dan daging seseorang. Kakak sulung mengorbankan tubuhnya untuk melewati kesengsaraan dan menyerap hukum magis surga Tusita. Bulan-bulan berlalu saat dia mengambil cahaya yang dia tangkap, menggabungkannya dengan daging, darah, dan bendera dewa yang baru lahir, dan menciptakan tubuh baru. Gemuruh, petir berputar di sekelilingnya, bersama dengan awan yang bergolak dan energi abadi. Tubuh abadinya sudah terbentuk. WHIZZZ. Kakak sulung melangkah ke tempat terbuka, melonjak dengan kekuatan, matanya berkilauan. Dagingnya tampak seperti perunggu dan tampak berdenyut dengan nyala api yang sebenarnya. Dia telah mengalahkan peluang untuk menjadi abadi, dan dengan hukum magis surga Tusita dia jauh lebih kuat dari biasanya. Kakak sulung sekarang menjadi ahli yang benar-benar kuat, dan meskipun dia tidak bisa menandingi Yang Qi, dia masih ribuan kali lebih kuat dari siapapun yang mungkin dia hadapi dalam pertempuran dalam waktu dekat. Sambil tertawa terbahak-bahak, kakak sulung berkata, "Aku berhasil, kakak muda." Huff, siapa yang peduli dengan surga Kaisar Titan? Aku sekarang bisa merasakan betapa lemahnya hukum sihir mereka. Bahkan jika seluruh geng abadi dari sana mencoba melawanku, aku bisa menghancurkan mereka semua sampai mati. Kakak kedua junior, kakak ketiga junior, kakak keempat semuanya telah mencapai tingkat penghancuran sekarang. Mereka perlu menggunakan hukum magis surga Tusita untuk membentuk tubuh abadi mereka juga. Tepat, kata Yang Qi. Aku harus terus mempelajari formasi mantra ini dan menggabungkannya dengan lebih teliti. Saya sudah menyembunyikan keilahian saya yang baru lahir di surga Tusita, menjadikan diri saya seperti item dewa dalam bentuk manusia. Di tahun-tahun mendatang, akan jauh lebih mudah untuk memanen hukum magis dari surga Tusita dan menggunakannya untuk penghuni sistem planet Sage Monarch untuk membentuk tubuh abadi. Tak lama, saya tidak akan membutuhkan dunia abadi untuk naik atau meningkatkan basis kultivasi saya. Segera kita akan menjadi dunia abadi kita sendiri, Sage Monarch Heaven. Tentu saja, Anda punya beberapa aspirasi besar, saudara junior. Meskipun demikian, Anda masih harus pergi ke surga Kaisar Titan untuk menemukan guru dan membawanya kembali. Kakak sulung jelas sangat merindukan Dugu yang tak terkalahkan. Tentu saja, tidak ada pertanyaan. Setelah banyak perenungan selama beberapa tahun terakhir, saya menyadari bahwa Kaisar Surga Titan berada dalam situasi yang buruk. Bahkan, itu mungkin akan segera dihancurkan. Sejujurnya itu bukan masalah besar. Jutaan demi jutaan pesawat abadi sama banyaknya dengan pasir abadi alam semesta. Dunia abadi lahir dan dihancurkan setiap hari. Bagaimanapun, saya pasti perlu melakukan perjalanan ke sana untuk melihat-lihat. Kalau begitu, aku akan memanggil saudara dan saudari junior lainnya untuk membentuk tubuh abadi mereka. Kemudian Anda dapat beristirahat dengan nyaman ketika Anda naik. Kakak sulung memberi isyarat, dan kakak kedua penatua dan yang lainnya datang. Ketika mereka melihat bahwa kakak sulung telah membentuk tubuh abadinya, mereka tampak tercengang. Kakak sulung, kamu berhasil. Memang dia melakukannya, kata Yang Qi sambil mengangguk. Saya berhasil mengamankan hukum magis surga Tusita. Sekarang Anda tidak perlu khawatir sama sekali tentang membentuk tubuh abadi Anda. Sayangnya,
Mereka yang memiliki gen lemah tidak dapat bekerja dengan hukum magis seperti ini terlalu berbahaya. Tapi aku bisa menggunakan formasi di sini untuk menenangkan hukum sihir dan membuatnya lebih mudah untuk dikerjakan. Sekarang, tenangkan kecemasan apapun dan kerjakan kultivasi Anda secara perlahan. Dapatkan gen Anda ke kondisi sempurna, maka Anda bisa berhasil dalam satu gerakan. Saudara muda benar, tidak perlu terburu-buru. Kerjakan saja kultivasi Anda, dan bersiaplah untuk saat terakhir. Setelah kamu siap, Junior Brother pasti akan memastikan kamu berhasil. Baik, dengan itu, mereka duduk untuk mengerjakan kultivasi mereka. Dalam sekejap mata, tahun-tahun berlalu. Sekarang satu dekade dari tanggal ketika Yang Qi membantai para prajurit dan komandan surgawi, menyatukan sistem planet di sekitarnya. Tidak ada hal aneh yang terjadi selama itu. Pakar top terus datang ke sistem planet Sage Monarch, yang jelas merupakan tanah suci kultivasi sejati. Akhirnya, tersiar kabar bahwa Yang Qi telah membantu seseorang membentuk tubuh abadi, dan berita itu mengguncang sistem planet lain. Lagi pula, ada banyak ahli di sekitar sistem planet yang ingin membebaskan diri dari kendali dunia abadi di atas mereka. Saat ini, ketika dunia abadi seperti itu mengirimkan dekret, mereka harus mematuhinya apapun yang terjadi. Setiap orang ingin berlatih kultivasi sendiri, tanpa diarahkan oleh orang lain. Selama dekade yang berlalu, kekuatan iman terus tumbuh lebih kuat dan lebih murni, mengalir di sungai ke pusat sistem planet Sage Monarch, dan Yang Qi. 10 tahun telah berlalu. Bagi mereka yang mengolah Dao, itu seperti menjentikkan jari. Tetapi untuk sistem planet Sage Monarch, itu adalah periode kemajuan yang mendalam. Selama 10 tahun itu, kakak sulung, kakak kedua Penatua, dan kakak ketiga Penatua dan semua anggota Invincible Society lainnya menjadi surga abadi. Bahkan pedang 17 mencapai tingkat penghancuran yang tak terbatas. Saat kultivasi mereka maju, mereka membuat gen mereka semakin sempurna. Dan dengan bantuan Yang Qi, mereka menggunakan hukum magis surga Tusita untuk membentuk tubuh abadi mereka dan memajukan basis kultivasi mereka. 20 malaikat Yang Qi menjadi lebih kuat dan perkasa selama dekade ini. Mereka secara alami memiliki gen yang sempurna, karena mereka adalah putra sejati dari Legiun Dewa. Sementara itu, Yang Qi telah lama mencapai pencerahan Dao penghancuran yang tak terbatas. Adapun klon abadinya, dia melewati kesengsaraan penghancurnya dan menggunakan hukum magis surga Tusita untuk membentuk tubuh abadinya. Mengingat dia memiliki 5 seni energi yang luar biasa untuk dikerjakan, dia bisa menggabungkannya sesuai dengan 5 fase, menyebabkan lingkaran cahaya kosong muncul di sekelilingnya. Selanjutnya, klon juga bisa mendapatkan keuntungan dari kekuatan iman. Selama 10 tahun yang berlalu, gen klon mencapai tingkat menjadi 100 juta kali lebih kuat dari biasanya dan bahkan maju ke arah 200 juta kali lebih kuat dari biasanya. Bersama-sama, klon dan para malaikat dapat membentuk formasi mantra yang akan mengalahkan bahkan orang tua yang paling kuat di dunia fana. Dengan tubuh abadi, 17 kakak dan saudari Yang Qi memiliki kekuatan bertarung yang begitu mendominasi sehingga mereka hanya bisa dilampaui oleh diri sejati Yang Qi. Yang Qi belum memprovokasi kesengsaraan penghancur. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kesengsaraan penghancurannya akan sangat parah, dan kemungkinan akan menutupi seluruh sistem planet dengan awan kesengsaraan. Bahkan, itu bahkan bisa membuat sistem planet Megaplexus dan Coiling Arc menjadi debu. Itu adalah situasi yang tidak bisa dianggap enteng, kesengsaraan di mana hal-hal yang sangat berbahaya akan dikirim untuk mencoba menghancurkannya. Faktor lainnya adalah bahwa, karena ia telah menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir di neraka Mahanata, neraka kesuraman dan kegelapan, dan surga Tusita begitu dia melangkah ke penghancuran, aliran energi berbahaya yang sangat kuat dari pesawat tingkat tinggi itu akan mengalir ke arahnya. Selama dekade yang berlalu, Yang Qi melakukan banyak perhitungan dan ramalan untuk mencoba menentukan saat yang tepat ketika ia harus berjuang menuju kenaikan abadi. Perhitungan yang dibuat dengan Well of Fate-nya memberitahunya bahwa sekarang bukan waktunya untuk terobosan. Proses terobosan saja akan menarik para ahli kuat lainnya, yang kemungkinan akan mencoba mengambil keuntungan darinya pada saat itu. Lagi pula, tidak seperti kesengsaraan sebelumnya, itu adalah sesuatu yang memicu perubahan total pada hidup dan kekuatan hidup seseorang. Bagi para pembudidaya, menjadi abadi seperti mendapatkan kehidupan baru, seperti benar-benar dilahirkan kembali. Hari-hari yang dihabiskan sebelum menjadi abadi seperti waktu yang dihabiskan sebagai janin atau balita. Akhirnya, masalah dunia fana akan dianggap sama sekali tidak penting. Setelah menjadi abadi, seseorang dapat benar-benar mulai mengolah Dao. Pada akhirnya, jelas bahwa kenaikan abadi Yang Qi akan melampaui apapun yang biasa.
Itu akan menjadi tindakan mendominasi yang akan membuat matahari dan bulan menjadi lemah, menyebabkan planet-planet jatuh, menakuti makhluk abadi, memenuhi langit dan bumi dengan darah, dan menyebabkan hantu dan dewa menangis. Karena itu, dia tidak ingin dengan santai memprovokasi kesengsaraan di dunia fana itu. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap sebagai setengah penghancur untuk beberapa waktu, membangun cadangan daya dan energi. Konon, dia sudah cukup kuat untuk berusaha jika dia mau. Bagaimanapun, dia sekarang sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa melawannya. Dia adalah setengah penghancur yang tercerahkan tentang dao penghancur. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah baptisan kesengsaraan. Dia siap dalam segala hal, sampai pada titik di mana dia memiliki arah besar yang melayang di lautan energinya. Itu adalah ekspresi kristal dari kekuatan iman, sebesar planet yang tergantung di langit berbintang dan dipenuhi dengan kekuatan surga Tusita. Itu adalah tingkat kekuatan yang mendekati kerajaan para dewa, penuh dengan kesalehan. Ara juga telah dikemas dengan energi saripati dari ribuan planet, cahaya bijak dari aula surga, darah saripati dari dewa setan yang tak terhitung banyaknya, dan kekuatan inti dari neraka Mahanata, neraka kesuraman dan kegelapan, dan surga Tusita. Yang benar adalah bahwa bahkan Yang Qi tidak yakin berapa banyak kekuatan yang dimiliki Ara. Itu akan menjadi aset terbesarnya ketika melangkah ke level penghancuran, dan akan memastikan bahwa dia bisa melakukan percobaan dimanapun dia mau. Kier, mengapa kamu tidak melangkah ke penghancuran? Yang Zan bertanya suatu hari. Banyak anggota klan yang telah mendorong kultivasi mereka ke tingkat demi immortal. Beberapa bahkan adalah demi immortal universal. Klan telah berkembang pesat dan anak-anak benar-benar tumbuh dewasa. Saya senang mendengarnya, Ayah, jawab Yang Qi. Untuk saat ini, saya tidak akan melangkah ke demolishing. Ada terlalu banyak hal buruk yang bisa terjadi pada sistem planet sebagai akibatnya. Setelah saya pergi, kakak sulung akan mengurus semuanya di sini. Dia memiliki garis keturunan Magevok kuno, dan telah menguasai 5 seni energi kelas dewa yang saya berikan kepadanya dan menyelesaikan tubuh abadinya. Dia juga bisa mengendalikan formasi dewa untuk menarik hukum magis dari surga Tusita. Tunggu, Kier, maksudmu kamu akan pergi kemana? Anda akan pergi? Untuk menemukan ibu, tentu saja. Dengan mata membara dengan permusuhan, dia melanjutkan, surga yang bangga menculiknya, oleh karena itu, saya tidak pantas menjadi putranya jika saya tidak mendapatkannya kembali, dan membunuhnya dalam prosesnya. Berdasarkan perhitungan saya, Kaisar Surga Titan akan segera mengalami kesengsaraan besar, sesuatu yang bisa berakhir dengan kehancuran terakhirnya. Saya harus pergi menyelidiki, dan mencoba mencari tahu di mana bangga surga berada. Seharusnya, dia adalah saudara laki-laki dari penguasa surga Kaisar Titan, jadi tidak ada lokasi yang lebih baik bagi saya untuk mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Aku mengerti, kata Yang San. Sambil mengerutkan kening khawatir, dia melanjutkan, tapi sudah 10 tahun sejak Green Surah hilang. Jangan khawatir, dia menculik ibu untuk memancingku keluar. Tapi saya akan mengalahkan dia di permainannya sendiri, tidak peduli apa yang dia mampu atau dari mana dia berasal. Dia ada dalam daftar pembunuhanku, dan orang-orang seperti itu ditakdirkan untuk mengalami nasib buruk. Seperti itu dengan putra mahkota, dan itu sama dengan bangga surga. Kalau begitu, Kier, kapan kamu berencana untuk pergi? Anda membantai seluruh tentara dan komandan surgawi, begitu banyak sehingga beberapa mayat masih tergeletak menunggu untuk disempurnakan. Jika Anda pergi ke sana dan ditangkap, lalu apa? Yang Zan tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Jangan khawatir tentang itu, aku akan menyamar. Selain itu, Titan Duelbringer akrab dengan tempat itu, dan dia akan banyak membantu. Bahkan, saya berharap bisa segera menyusup ke jajaran pimpinan yang lebih tinggi di sana. Jangan main-main di anak tangga terbawah. Pada tahun-tahun yang telah berlalu, Yang Qi telah membantu Titan Duelbringer membentuk tubuh abadi baru menggunakan hukum magis surga Tusita. Karena itu, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan mengingat seberapa banyak yang dia ketahui tentang surga Kaisar Titan, itu akan menjadi hal yang sederhana untuk menyelinap kembali ke surga di atas. Biasanya, orang harus menjadi penghancur sebelum mereka dapat mencoba untuk naik ke dunia abadi di atas. Tetapi sebagai yang tak bernasib, Yang Qi berbeda. Lagi pula, dia bahkan bisa menembus ruang abu-abu neraka Mahanata, apalagi ruang abu-abu yang lebih lemah dari surga Kaisar Titan. Sistem planet Sage Monarch lebih kuat dan lebih makmur dari sebelumnya, kata Yang Zan, dan kita memiliki persediaan iblis-iblis yang tak ada habisnya. Kerajaan Anda di neraka adalah benteng keamanan, dan 17 ahli lain dari Invincible Society terkenal di seluruh alam semesta. Faktanya,
Baru 3 tahun yang lalu kakak sulungmu, penyihir Cloudwalker pergi ke kerajaan berkabut dan menantang ke-8 pangeran kekaisaran mereka untuk berduel. Mengalahkan mereka menyebabkan kerajaan mistik kehilangan banyak muka, dan memaksa mereka untuk mengakui betapa superiornya kita. Dengan kakak sulung Anda yang bertanggung jawab, saya pikir kami akan baik-baik saja. Menakjubkan, kata Yang Qi. Selain aku, kakak sulung pasti sosok yang paling mendominasi. Dia pasti akan terus maju dengan pesat, dan juga membantu klon abadiku untuk tumbuh lebih kuat. Waktunya telah tiba. Yang Qi memanggil semua tokoh inti dari sistem planet Sage Monarch, termasuk kakak tertua, kakak kedua penatua, dan masyarakat tak terkalahkan lainnya, dan saudara-saudaranya Yang Yunchong dan Yang Hualong, yang keduanya adalah demi immortal urutan ke-8 yang kuat. Berkat mayat para prajurit surgawi, mereka akan terus meningkatkan kultivasi mereka dan segera mencapai tingkat penghancuran. Melihat sekeliling pada kerumunan, Yang Qi berkata, setelah membangun cadangan selama dekade terakhir, saya lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, saya punya banyak musuh. Setelah aku pergi, kalian semua harus sangat berhati-hati. Tentu saja, saya selalu bisa kembali ke sini untuk membantu menghadapi musuh yang muncul. Jangan khawatir, kakak muda, kata kakak sulung dengan dingin. Penyelidikan saya selama bertahun-tahun telah mengidentifikasi organisasi yang diam-diam menentang kami, dan saya akan segera menyingkirkan mereka. Aku percaya kamu untuk menanganinya, kakak sulung. Sayangnya, musuh sejatiku berasal dari dunia abadi. Kebetulan, hati-hati dengan anak berbaju kuning itu. Dia adalah salah satu ancaman terbesar lainnya, dan kemungkinan telah mencapai tingkat kemampuan untuk mencapai terobosan di Myriad Worlds Monarch Chart. Setelah membuat semua pengaturan yang diperlukan, Yang Qi naik ke dunia abadi di atas. Dia telah merencanakan dan menghitung selama 10 tahun sebelum membuat langkah ini, mencoba memperhitungkan semua hal yang mungkin terjadi. Klonnya akan tetap berada di dunia fana dan mengumpulkan kekuatan iman, yang kemudian akan dia berikan kepada Yang Qi melalui lubang cacing. Dia membawa banyak kesalehan bersamanya hanya untuk bermain aman. Karena itu, roda takdirnya telah menunjukkan bahwa dia tidak akan menghadapi masalah besar apapun di surga Kaisar Titan. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk membuang waktu mencoba masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Mempertimbangkan ancaman yang ditimbulkan oleh pemuda berbaju kuning dengan potongan bascut, Yang Qi berulang kali mendesak kakak sulungnya untuk waspada terhadap rencananya. Kakak sulung tahu anak berbaju kuning itu kuat, dan tidak akan menganggapnya enteng. Bahkan, dia segera mulai membuat rencana khusus untuk menghadapinya. Yang Qi membentangkan sayap malaikatnya dan memanfaatkan kekuatan jubah pertempuran Legiun Dewa dan cacing baptis purba. Salah satu cacing baptis itu adalah yang tingkat abadi yang dia peroleh dari Immortal Officer Valen Red. Yang lain termasuk induk ulat dan yang mulai sebagai larva yang lebih kecil. Ketiga cacing baptis sekarang berada di tingkat abadi, dengan tubuh abadi. Mereka memiliki tempat di surga Legiun Dewa, di mana mereka dapat mengkonsumsi kekuatan spasial, bahkan membuat ruang abu-abu terberat tidak menjadi penghalang sama sekali bagi Yang Qi. Dia juga memiliki 185 mantra ular kekaisaran, yang bisa berbentuk ular tua yang sangat besar. Pesona itu berasal dari Raja Surga Devourer dan juga sangat berguna ketika datang untuk melahap kekuatan ruang abu-abu, bahkan dunia surgawi. Dengan semua sumber daya yang dia miliki, mencapai surga Kaisar Titan akan menjadi tugas sederhana bagi Yang Qi. Berubah menjadi seukuran setitik debu, dia melesat ke atas menembus awan, melewati angin Empyrean, kehampaan es, daerah panas yang membakar, medan magnet, cahaya abadi, dan pemandangan aneh dan fantastis lainnya. Akhirnya, dia mencapai ruang abu-abu dari surga Kaisar Titan. Bahkan makhluk abadi yang melakukan perjalanan itu perlu melakukannya dengan hati-hati, dan akan terus-menerus berdoa kepada dunia abadi di atas untuk meminta bimbingan. Tapi Yang Qi tidak peduli atau khawatir. Begitu dia mencapai ruang abu-abu, dia berubah menjadi sesuatu seperti penusuk-menusuk yang menembak langsung ke dalam. Ruang abu-abu itu menakutkan, tetapi Yang Qi memiliki banyak pengalaman. Dan dibandingkan dengan ruang abu-abu neraka Mahanata, ini bukan apa-apa. Ular tua kekacauan utamanya mulai menggerogotinya, menyebabkannya bersinar dengan cahaya dan cahaya. Ketika ular melahap ruang abu-abu dunia abadi, itu akan mengubah hukum magis menjadi energi sejati yang melahap surga, yang dapat menguntungkan siapapun yang menggunakan jimat. Energi sejati yang melahap surga adalah salah satu sumber kekuatan tingkat tertinggi di alam semesta, yang sebenarnya menyaingi seni energi kelas dewa. Yang Qi baru menyadari bahwa jimat ular kekaisaran memiliki kemampuan ini. Energi sejati yang melahap surga mengalir ke telapak tangannya, berkedip-kedip seperti kekacauan primordial. Tampaknya hitam, tetapi tidak putih,
Tapi tidak, itu kuno dan aneh, dan mengalir tanpa henti. Energi sejati menjadi pusaran melahap yang hanya berfungsi untuk meningkatkan tingkat kekuatan Yang Qi dan membuatnya merasa seperti dia adalah bagian dari Primal Chaos of the Void. Itu juga cukup bermanfaat untuk kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka. Melalui eksperimen, ia mengirimkan sebagian energi sejati yang melahap surga ke dalam arah di lautan energinya dan menemukan bahwa ia segera menghapus sebagian dari kotorannya, menjadikannya lebih suci dari sebelumnya. Bahkan ada kotoran yang tidak dihilangkan oleh Heaven and Earth Furnace, yang dengan mudah dihancurkan oleh Heaven Devouring True Energy menjadi ketiadaan. Saat energi sejati yang melahap surga terakumulasi, ia berdenyut dengan kekuatan dewa yang perkasa dari ular tua kekacauan primal, kombinasi elemen benar dan jahat. Siapa yang mengira bahwa jimat ular kekaisaran bisa melakukan ini, dia pikir. Mempertimbangkan betapa tak terkalahkannya energi sejati yang melahap surga, dia sekarang mulai menyadari mengapa Raja Surga Devourer kuno mampu bertarung dengan legiun para dewa. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia pasti sudah lama mulai menggunakan mantra ular kekaisaran untuk melahap ruang abu-abu dunia abadi untuk memberi manfaat bagi klan dan teman-temannya. Sayangnya, dia tidak bisa kembali dan mengubah keadaan sekarang. Namun, dia bukannya tanpa pilihan. Tiba-tiba, ketiga cacing baptisnya mengeluarkan tangisan nyaring saat mereka mulai mengukir lubang cacing yang mengarah dari surga ke dunia bawah, yang segera dikirimi kekuatan oleh Yang Qi. Di bawah, klon abadinya tiba-tiba menggigil ketika lubang cacing terbuka di atas kepalanya dan energi sejati yang memakan surga mengalir ke atasnya. Itu tampak seperti ular tua kekacauan primal yang berputar-putar masuk dan keluar melalui mata, telinga, hidung, dan mulutnya, menghilangkan energi sejati yang heterogen dalam dirinya dan menghilangkan kotoran. Meskipun klon telah lama menguasai 5 seni energi kelas dewa, kadang-kadang ada situasi di mana mereka terlibat dalam konflik. Tetapi dengan energi sejati yang melahap surga, mereka menjadi siklus 5 yang sempurna. Saat energi sejati terus mengalir, klon abadi yang disebut kakak sulung dan yang lainnya akan datang dan mendapat manfaat juga. Segera, kotoran yang telah menumpuk selama bertahun-tahun dari obat-obatan roh dan hal-hal lain dibersihkan. Semua tokoh kunci dari Sage Monarch Collegium dan sistem planet sekitarnya memasuki sesi kultivasi dan pembersihan yang penting. Benda ini benar-benar energi sejati, kata kakak sulung sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan seni energi kelas dewaku yang meningkat, aku akan segera dapat menciptakan teknik sempurnaku sendiri. Sama di sini, kata kakak kedua penatua, dan ada komentar serupa dari pedang 17 dan yang lainnya. Kemajuan pesat sedang dibuat di seluruh papan. Dengan demikian kekuatan inti dari sistem planet Sage Monarch tumbuh lebih besar dan lebih stabil. Tentu saja, fakta bahwa mereka memiliki energi sejati yang melahap surga sangat dirahasiakan, agar tidak menyebabkan konsekuensi yang mematikan. Akhirnya, Yang Qi berada jauh di dalam ruang abu-abu surga Kaisar Titan dan dikelilingi oleh segala jenis sihir penangkal. Hari-hari berlalu. Akhirnya, dia kehilangan jejak berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk melahap ruang abu-abu dan mengirim energi sejati yang melahap surga ke dunia yang lebih rendah. Suatu hari, suara gemuruh yang sangat besar bergema, dan cahaya terang memenuhi matanya. Dunia baru mulai terlihat. Dunia yang abadi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini, dan pada awalnya dia tercengang. Meskipun itu hanya dunia abadi tingkat rendah, itu masih menakjubkan dan indah tak tertandingi. Dia pernah berada di neraka Mahanata, tetapi itu adalah tempat yang tertutup awan gelap, penuh dengan energi iblis yang berlimpah. Segala sesuatu di sana adalah emas gelap atau hitam pekat. Tapi di sini, di surga Kaisar Titan, semuanya cerah dan bercahaya. Tidak ada kegelapan atau kesuraman dimanapun, dan pemandangannya dipenuhi dengan gunung dan sungai yang besar, seindah lukisan. Langit dipenuhi dengan bintang-bintang yang tak ada habisnya, serta matahari dan bulan yang bersinar. Rupanya, tidak ada pembagian siang atau malam. Meskipun visi Yang Qi sedemikian rupa sehingga dia bisa melihat berbagai sistem planet, dia pasti tidak bisa melihat ujung dari surga Kaisar Titan. Adapun hukum magis ruang, mereka sangat kokoh. Dia menjentikkan jarinya dan segera mendengar suara kisi-kisi seperti logam di atas logam. Di dunia fana, dia bisa menghancurkan ruang hanya dengan menghembuskan napas. Tapi di sini, di surga Kaisar Titan, ruang jauh lebih kuat. Faktanya, itu tidak dapat dibandingkan dengan dunia fana. Gunung, sungai, danau, tanaman, dan segala sesuatu yang lain tampak aneh dan asing. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menjulang ribuan meter ke udara dan membuat tempat itu tampak seperti kerajaan raksasa. Embusan angin naik, seperti naga perkasa yang menyapu daratan.
Itu menjadi tornado yang menghantam puncak gunung terdekat, di mana sekelompok makhluk abadi sedang berlatih kultivasi. Yang mengejutkan, para abadi tersedot dan terbunuh dalam sekejap mata. Aliran energi ini luar biasa, gumam Yang Qi, menghela nafas. Titan Duelbringer segera mulai menawarkan penjelasan. Tuanku, itu adalah badai naga keji. Di sini, di surga Kaisar Titan, aliran energi dapat mencapai keadaan yang bahkan akan membunuh makhluk abadi. Jika saya tidak salah, Pak, Anda telah membawa kami ke tempat yang disebut dataran Stormwind. Badai di sini sangat kuat, dan biasanya mencakup area seluas ratusan sistem planet dari dunia fana digabungkan. Karena geografi di sini, dan badai, banyak orang berkumpul di wilayah ini yang tidak mematuhi perintah Istana Kekaisaran. Apa sebenarnya ada orang yang berani menentang Istana Kekaisaran? Yang Qi bertanya. Iya, dulu tidak seperti ini, tapi sekarang ada banyak kerusuhan. Kemampuan pengadilan untuk mengelola dunia abadi telah berkurang, dan korupsi telah berkembang. Bukan hal yang aneh bagi makhluk abadi yang kuat untuk merebut wilayah dan mendeklarasikan kemerdekaan. Selain itu, sebagian besar angkatan bersenjata pengadilan berada di luar ruang abu-abu, bertahan melawan serangan oleh dunia abadi lainnya. Orang-orang yang baru saja dibunuh oleh Gales Naga Keji itu jelas sedang dalam proses membuat tubuh abadi. Seluruh alasan mereka ada di sini adalah karena mereka tidak ingin mendaftar ke pengadilan dan berakhir sebagai umpan meriam di batalion budak iblis. Jadi, seperti itu, tampaknya surga Kaisar Titan benar-benar dalam banyak kekacauan. Ayo, mari kita menyeberangi Stormwind Plains dan melihat seperti apa keadaan di Istana Kekaisaran itu sendiri. Akhirnya, Yang Qi berada di surga Kaisar Titan. Mantra ular kekaisarannya terus melahap hukum magis di sekitarnya, dan faktanya, kehendak Raja Surga Devourer tampaknya mendesak mereka untuk benar-benar melahap seluruh dunia. Hukum magis dari dunia abadi manapun akan berisi jejak samar kehendak surga, yang tidak dapat dilawan. Itulah mengapa setiap dunia abadi memiliki nama yang sesuai dengan konvensi surga ini dan itu. Dan itu juga mengapa Raja Surga Devourer dinamai demikian. Tentu saja, Yang Qi terus melahap hukum magis, mengubahnya menjadi energi sejati yang melahap surga, dan mengirimkannya ke dunia bawah. Dia saat ini berada di Stormwind Plains, yang mencakup lebih banyak area daripada ratusan sistem planet dari dunia fana. Hukum magis di sini kuat dan medannya rumit, membentang jauh melampaui batas pandangan. Dari apa yang Qi dapat katakan, ada beberapa kekuatan besar yang mengintai di dalam Stormwind Plains yang melahirkan prahara. The Village Dragon Gales bisa membunuh makhluk abadi, jadi malapetaka yang akan mereka timbulkan jika mereka menyapu dunia fana hanya bisa dibayangkan. Angin menjerit saat Yang Qi melanjutkan. Pada satu titik, dia disapu oleh salah satu Gales Naga Keji, yang seperti tornado yang cukup besar untuk menelan planet-planet dalam jangkauannya. Segera setelah itu terjadi, dia jatuh ke tanah dan meletakkan kakinya di tempat. Angin begitu kencang sehingga mencabut beberapa gunung di dekatnya dan melemparkannya ke arahnya dengan kekuatan yang mematikan. Dia mengirim surga Legiun Dewa menyebar untuk memblokir pegunungan, yang hancur menjadi debu karena dampaknya. Saat puing-puing menyebar ke segala arah, Yang Qi menyadari bahwa, di sini di dunia abadi, bahkan bilah rumput dan tanah dapat diubah menjadi barang abadi. Bagaimana jika aku mengubah Gale Naga Keji ini menjadi jimat? Bahkan ketika angin liar menerpanya, dia mengulurkan tangan dan menelusuri jimat di udara, menggunakan energi vital dari langit dan bumi untuk membentuk secarik kertas. Sebuah pusaran muncul dari jimat, yang perlahan mulai menyeret Village Dragon Gale ke dalamnya. Saat menyusut, itu menjadi ular naga cambuk yang akhirnya menghilang sama sekali. Setelah itu, semuanya tenang dan tenang. Yang Qi melihat jimat itu, di dalamnya ada naga angin yang berputar, dan melolong saat mencoba melarikan diri dengan sia-sia. Jelas, jika dilepaskan, itu akan melepaskan kekuatan pemusnah bumi yang menghancurkan surga. Tuanku, kamu benar-benar menyegel Village Dragon Gale di dalam jimat. Kata Titan Duelbringer, itu luar biasa. Biasanya, dibutuhkan demolisher tahap kelima, seorang markis abadi, untuk melakukan sesuatu seperti itu. Tapi kamu membuatnya terlihat mudah. Kekuatan dalam jimat ini bisa menghancurkan seluruh sistem planet dalam sekejap mata. Ini benar-benar menakutkan. Tidak heran makhluk abadi memandang dunia fana sebagai tidak berguna. Yang Qi menghela nafas. Bahkan bilah rumput dan tanah di sini akan dianggap sebagai harta tak ternilai di sana. Ngomong-ngomong, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa penghancur tahap kelima disebut Markuise Abadi? Itu benar, tuanku, kata Titan Duelbringer. Level penghancuran dibagi menjadi 9 tahap. Tahap pertama adalah Void Demolishing,
dan orang-orang itu disebut tentara abadi. Misalnya, batalion budak iblis yang Anda lawan terdiri dari orang-orang seperti itu. Faktanya, saya juga seorang prajurit abadi, meskipun saya memiliki status yang jauh lebih tinggi karena saya adalah seorang anggota klan kekaisaran. Penghancur luar angkasa tahap kedua disebut prajurit abadi. Penghancur pikiran tahap ketiga adalah perwira abadi. Penghancur asal tahap keempat adalah jenderal abadi. Penghancur dunia tahap kelima adalah Marquise abadi. Abstrusity Demolisers tahap keenam adalah Paragon abadi. Wild Demolisers tahap ketujuh adalah leluhur abadi. Penghancur purbakala tahap kedelapan adalah kaisar abadi. Dan Dao Demolisers tahap ke-9 disebut penguasa surga. Setelah itu adalah level Godmid, meskipun tidak ada ahli Godmid di dunia abadi ini. Bahkan penguasa seluruh Titan Emperor Heaven hanyalah seorang Dao Demoliser, dan bahkan tidak mendekati level Godmid. Oh kata Yang Qi, apakah ada dunia abadi lain yang memiliki Godmites? Tentu saja, tuanku, Titan Emperor Heaven adalah dunia abadi tingkat rendah. Dan seperti yang Anda tahu, jumlah dunia abadi menyaingi butiran pasir abadi di alam semesta. Pasti ada dunia abadi di luar sana yang memiliki Godmites. Menurut cerita, tingkat Godmid dipecah menjadi 9 divisi, setelah itu apa yang mereka sebut tahta tanpa kematian. Orang-orang di tingkat itu memasuki kerajaan para dewa dan menjadi bagian dari legiun para dewa. Mereka bukan makhluk abadi lagi. Kecemburuan di mata Titan Duelbringer sangat jelas. Sayangnya, orang seperti saya tidak akan pernah bisa mencapai level itu. Dibandingkan dengan Godmites, kami penghancur seperti semut. Dan itu belum lagi legiun dewa tanpa kematian. Yah, dia benar tentang itu. Semakin saya mengembangkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, semakin saya menyadari bahwa seni energi saya sangat mendalam sehingga saya tidak memiliki cara untuk memahami kompleksitas sebenarnya saat ini. Yang Qi sudah lama sampai pada kesimpulan bahwa kenaikan abadi sangat penting. Naik melalui masing-masing dari 9 tahap tingkat penghancuran lebih sulit daripada maju dari tingkat seni energi sampai ke tingkat demi immortal. Adapun tingkat Godmid, itu tak terkalahkan. Puncak dari 9 divisi tingkat Godmid adalah tahta tanpa kematian, yang mengarah ke tingkat legiun dewa. Legiun para dewa adalah tanpa kematian. Yang Qi masih memiliki jalan panjang di depannya. Seni energi, kehidupan, legendaris, sage agung, demi immortal, menghancurkan, mitos, abadi. Adapun legiun dewa kuno, Yang Qi tahu bahwa mereka dikelompokkan sebagai dewa kecil, dewa biasa, dewa besar, dewa sempurna, dewa tertinggi, dan dewa yang berdaulat. Tetapi level seperti itu sangat jauh sehingga tampak seperti mimpi. Pikiran Yang Qi telah mengembara, tetapi dia menariknya kembali dan melihat jimat Gale naga jahat yang dia buat. Jelas, energi vital surga dan bumi di dunia abadi ini sangat luar biasa sehingga dapat menghancurkan langit dan memadamkan bumi di dunia fana. Tuanku, jika Anda ingin melihat masalah Bunda Suci, kita harus pergi ke kota kekaisaran terlebih dahulu. Surga Kaisar Titan mungkin hanya dunia abadi tingkat rendah, tetapi itu masih besar, dan tidak mungkin Anda dapat mencarinya sendiri secara menyeluruh. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelundupkan Anda ke posisi kepemimpinan di kota kekaisaran. Dari sana, Anda dapat menyelidiki Proud Heaven dengan lebih mudah, dan mungkin menentukan keberadaannya. Bagaimana dengan statusmu di sini? Yang Qi bertanya. Bukankah kamu dicap sebagai pengkhianat? Saya pikir Dekrit mengatakan bahwa Anda akan dieksekusi. Aku seharusnya baik-baik saja. Sebagai anggota klan kekaisaran, saya mengenal banyak orang. Percayalah, saya cukup memikirkan hal ini. Selama 10 tahun yang telah berlalu, saya telah benar-benar berubah. Terima kasih kepada Anda. Dengan hukum magis surga Tusita, aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, saya memiliki seni energi kelas dewa sekarang. Dan saya telah mencapai tingkat penghancur luar angkasa, menjadikan saya seorang pejuang abadi. Saya sebenarnya memiliki banyak teman yang kuat di kota kekaisaran, dan bahkan memiliki koneksi dengan seorang putri. Kami dapat mengatakan bahwa kamu adalah musuh dari Sage Monarch Collegium, dan kamu membantuku melarikan diri dari situasi berbahaya. Saya membawa Anda ke sini ke dunia abadi untuk membantu saya memulihkan nama saya. Saya harus bisa mendapatkan kembali posisi lama saya, dan mendapatkan status resmi Anda juga. Kita pasti harus melakukan itu, kalau tidak kita hanyalah penduduk ilegal. Begitu kita berada di kota kekaisaran, kita harus sangat berhati-hati. Jika kita terkena, kita bisa dipenjara, tanpa harapan untuk melarikan diri. Tuanku, basis kultivasi Anda membuat Anda sekuat Markis Abadi tahap kelima,
dan meskipun orang-orang seperti itu mendominasi, di kota kekaisaran mereka tidak banyak diperhitungkan. Wow, Anda telah banyak memikirkan rencana ini. Yang Qi mengangguk. Anda akan mendapat imbalan yang baik untuk semua ini. Setelah saya melacak beberapa informasi tentang Bangga Surga, saya akan membantu Anda memajukan kultivasi Anda lebih jauh. Gen Anda akan didorong lebih dekat ke arah kesempurnaan. Terima kasih banyak, tuanku. Oke, ayo pergi. Dia membentangkan sayap malaikatnya dan menghilang dengan kabur. Mengikuti arahan Titan Duelbringer, dia menuju surga Kaisar Titan begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mendeteksi jalannya. Salah satu hal pertama yang dia sadari adalah bahwa surga Kaisar Titan benar-benar besar. Pada awalnya, dataran Stormwind yang berbahaya namun indah sulit dinavigasi. Tetapi saat dia terbiasa dengannya, dia mempercepatnya. 2 jam kemudian, dia berada di tepi dataran. Di dunia fana, dia akan melewati ratusan sistem planet, tetapi di sini, di dunia abadi, semuanya sangat berbeda. Tiba-tiba, Titan Duelbringer menunjuk ke sebuah kota besar di Cakrawala. Tuanku, lihat, itu angin badai. Ini adalah kota terbesar di sini di dataran Stormwind, dan sebenarnya dikendalikan oleh Istana Kekaisaran. Ini dipimpin oleh jenderal terkenal, Wind Stormwood. Dia memiliki seni energi kelas dewa yang disebut Woodwind Kunlun Eternal Heaven Dao. Menurut rumor, itu berasal dari teks Taois dari dunia abadi tingkat tinggi, Surga Kunlun. Kota itu tampak seperti benteng yang terbuat dari baja yang menjulang tinggi di atas dataran sekitarnya. Itu lebih besar dari seluruh sistem planet Sage Monarch dan dipenuhi dengan rumah-rumah, parit, jalan-jalan dan sejenisnya, yang semuanya mengelilingi sebuah benteng pusat. Dewa datang dan pergi, dan tentara dan komandan surgawi berjalan-jalan berpatroli di mana-mana. Adapun angin kencang di dataran, mereka dijaga di luar batas kota dengan menggunakan mantra penangkal yang kuat. Ini adalah pertama kalinya Yang Qi melihat sebuah kota di dunia abadi, dan itu mengingatkannya pada sarang lebah dari dunia fana. Tidak heran semua orang ingin naik ke dunia abadi. Tunggu, mengapa ada begitu banyak orang di sana yang bukan penghancur? Yang Qi bertanya. Oh, mereka adalah budak yang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Biasanya, penduduk asli akan melahirkan bayi yang sudah berada di level Great Sage. Biasanya, mereka akan mencapai tingkat demi immortal pada saat mereka berusia beberapa tahun, dan kemudian, akan bergabung dengan tentara. Tetapi beberapa orang tidak memiliki bakat kultivasi, dan bahkan setelah tumbuh dewasa, tidak akan pernah mencapai tingkat penghancuran. Karena mereka tidak memiliki harapan untuk menjadi keabadian yang sebenarnya, mereka melayani sebagai budak. Orang-orang seperti itu bahkan tidak cocok untuk bertugas di batalion budak iblis. Kedudukan sosial di dunia abadi adalah urusan yang sangat ketat. Dan sebagian besar penduduk terdiri dari budak yang tidak bisa mencapai tingkat penghancuran, atau makhluk abadi yang hanya merupakan prajurit abadi. Yang benar adalah bahwa negara manapun, kecil atau besar, akan memiliki basis besar warga kelas rendah. Mereka yang kultivasinya membuat mereka menjadi prajurit abadi seperti tuan tanah dari dunia fana, dan bahkan itu hanya memberi mereka status menengah yang terbaik. Mereka memiliki kekuasaan dan kekayaan yang terbatas, tetapi tidak lebih. Hanya perwira abadi yang bisa dianggap sebagai penguasa berpengaruh. Jenderal abadi akan memimpin pasukan ke dalam pertempuran, dan jika menyangkut markuise abadi, ya, mereka adalah pejabat pemerintah yang benar-benar kuat. Orang-orang seperti itu jarang ditemukan di dunia abadi. Setelah meninggalkan Stormwind Plains dan memasuki Stormwind itu sendiri, adalah mungkin untuk melihat sifat kompleks kota dan strukturnya. Dewa ada di mana-mana, dan Yang Qi dapat segera merasakan energi yang berkembang yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia fana. Kota ini dilindungi oleh mantra penangkal yang mencegah penerbangan, tetapi Yang Qi memiliki mantra ular kekaisarannya dan energi sejati yang melahap surga yang mereka berikan, yang meniadakan batasan seperti itu. Dia juga memiliki 3 cacing baptis, yang secara inheren memahami aspek ruang angkasa yang paling mendasar dan misterius, dan sayap malaikat yang membuatnya mampu melakukan kecepatan yang tampaknya mustahil. Bahkan, jika dia mau, dia bisa menyelubungi dirinya sendiri, memasuki kota, dan melihat-lihat tanpa ada yang menyadari kehadirannya. Namun, dia tidak memilih untuk menyelinap dengan cara seperti itu. Berdasarkan ramalan yang dia lakukan dengan roda takdir, dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi pada Kaisar Surga Titan. Dan jika itu jatuh, dia ingin menemukan jantung dunia abadi dan mendapatkan akses ke esensinya terlebih dahulu, yang akan sangat bermanfaat bagi basis kultivasinya. Dia melewati Stormwind, di mana dia mencapai laut yang tampaknya tak berujung yang dijelaskan oleh Titan Duelbringer disebut Lautan Kristal.
Itu telah dibuat oleh Waterfog yang abadi dan ditutupi dengan beragam pulau. Tentu saja, masing-masing pulau itu sebesar benua yang luas dari dunia fana. Di kedalaman air, ada istana kristal yang tampaknya merupakan semacam gua rumah besar. Crystal Ocean bahkan lebih besar dari Stormwind Plains, dan bahkan memiliki badai yang lebih dahsyat. Ada juga monster laut dan iblis di kedalamannya yang akan menyerang dan membunuh makhluk abadi jika memungkinkan. Angkatan bersenjata berpatroli di permukaan laut dan akan melakukan yang terbaik untuk membunuh binatang apapun yang mereka bisa. Pada satu titik, Yang Qi takjub, dia melihat sekelompok tentara abadi mengelilingi ular laut berkepala 9. Yang mengejutkan, ular itu adalah penghancur pikiran tahap ketiga, tingkat di mana satu pikiran dapat menciptakan dunia. Itu adalah level perwira abadi, namun ular itu sangat kuat sehingga bisa menyamai lusinan makhluk abadi dengan level yang sama dengannya. Saat pertempuran berkecamuk, ia melahap ratusan makhluk abadi sebelum pasukan tentara akhirnya menciptakan formasi mantra yang cukup kuat untuk menangkapnya. Adegan seperti ini dimainkan sepanjang waktu di berbagai lokasi di dunia abadi. Titan Duelbringer menghela nafas. Titan Emperor Heaven mulai turun ke kekacauan ratusan tahun yang lalu. Bagaimana bisa iblis lokal begitu kuat dan tidak terkendali? Aku ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan saingan lama kita, dunia iblis abadi yang disebut surga gantung. Apa menggantung surga? Yang Qi segera memikirkan tanah suci Demon Fog, gunung gantung. Tertegun, dia bertanya, bagaimana situasinya? Surga gantung dan surga kaisar Titan memiliki dendam lama, Titan Duelbringer menjelaskan. Namun, ini adalah masalah yang rumit, jauh melampaui apapun yang bisa dipahami oleh klan kekaisaran yang tidak penting seperti saya. Seharusnya, ketika neraka euforia menyerang surga kaisar Titan di zaman kuno, surga gantung membantu dalam pertahanannya. Namun belakangan terjadi kericuhan. Bagaimanapun, surga gantung adalah kerajaan Demon Fog murni. Jadi, begitulah adanya. Yang Qi tidak menanyakan detail lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia fokus untuk menavigasi Crystal Ocean. Akhirnya, mereka mencapai pegunungan di mana puncaknya menjulang ke ketinggian yang tak terbayangkan. Faktanya, mereka sangat tinggi sehingga bahkan makhluk abadi pun kemungkinan besar akan menganggapnya mustahil untuk diukur. Setan dan makhluk abadi ada di mana-mana, dan energi yang sangat buruk melayang ke sana kemari. Pada satu titik, Yang Qi melihat seekor kodok raksasa yang sedang bersembunyi di rawa, menghembuskan energi vital yang menyebabkan pegunungan di sekitarnya bergetar. Itu Toxitot Purba, kata Titan Duelbringer. Hati-hati, bahkan makhluk abadi tertentu yang kuat akan merasa tidak mungkin untuk dihadapi. Gunung-gunung ini disebut hutan tak berujung, dan konon para iblis berkembang biak di sini tanpa akhir. Pengadilan kekaisaran telah mencoba berurusan dengan mereka secara permanen, tetapi tidak bisa. Mereka bahkan tidak bisa membangun kota pos di sini. Mengabaikan nasihat Titan Duelbringer, Yang Qi mengulurkan tangan dan meraih katak itu, dan bahkan sebelum dia bisa berjuang, dia mengecilkannya dan menghaluskannya. Beberapa saat kemudian, itu tidak lebih dari perhiasan kecil yang memancarkan fluktuasi magis yang kuat. Itu adalah kemampuan ilahi dari Dewa Neraka Purba, kata Yang Qi. Penyempurnaan perhiasan jiwa Netherworld. Anda dapat menggunakannya untuk memurnikan Demonling beracun menjadi esensi fundamental mereka. Ini, ambillah. Dia melemparkan perhiasan itu ke Titan Duelbringer. Ini setidaknya item abadi tingkat tinggi. Katanya, jelas senang. Yang Qi merasa lebih dari sedikit bersemangat. Dunia abadi ini luar biasa. Dia bisa dengan santai mengambil iblis yang lewat dan mengubahnya menjadi harta berharga yang akan menjadi mimpi di dunia fana. Setelah melewati hutan tak berujung, Yang Qi melanjutkan perjalanan menuju kota kekaisaran. Kota kekaisaran adalah inti dari surga kaisar Titan, dan lokasi di mana dia diharapkan dapat membuat kemajuan besar dalam pencariannya. Dia tidak tahu seberapa jauh jarak yang telah dia tempuh. Dia melewati banyak kota dan wilayah, termasuk Scochflame Plains, Ice Kingdom, Alkaline Wastes, Bloodgore Marses, Light Sin City, Jadeite Municipality, Proterozoic Mines, dan banyak lagi. Baru sekarang Yang Qi akhirnya memahami betapa kaya dan makmurnya dunia abadi. Akhirnya, dia menemukan dirinya di depan kota kekaisaran, yang megah dan megah dalam setiap aspek kata. Itu tampak seperti telah diciptakan oleh legiun dewa itu sendiri, dan menjulang begitu tinggi sehingga bisa menyentuh kubah surga. Tampaknya telah dibuat dari batu giok dan suci, murni, dan berdenyut dengan energi abadi. Mustahil untuk menghitung berapa banyak istana dan bangunan yang dibangun, atau berapa banyak jalan yang melewati kota. Dewa terbang ke sana-sini, dan gelombang orang begitu besar sehingga menakjubkan. Ini dia, tuanku,
kata Titan Duelbringer. Kota Kekaisaran. Perasaan campur aduk terlihat di wajahnya, termasuk rasa takut dan hormat. Tingginya sepenuhnya setengah tahun cahaya, dan mengandung begitu banyak level sehingga Anda tidak bisa berjalan sepanjang hidup. Saat ini, kita tidak bisa terbang, jika tidak, sihir penangkal mungkin akan melelehkan kita. Kami harus mendarat, mendekat dengan berjalan kaki, dan tunduk pada inspeksi. Jangan khawatir tentang itu. Sebagai klan Kekaisaran, saya tahu banyak orang menyebalkan dan orang menyebalkan di kota. Saya pasti bisa memasukkan kami ke dalam, dan memberi Anda identitas baru, tanpa masalah. Kalau begitu, aku akan mengikuti jejakmu, kata Yangki. Yang mengatakan, saya pasti akan menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk mengubah fitur wajah saya. Sudah pasti bahwa dunia abadi tahu seperti apa penampilanku, dan membuatku terdaftar sebagai buronan. Belum tentu, kata Titan Duelbringer. Tuanku, kamu menyebabkan keributan besar di dunia bawah, tapi sejujurnya itu bukan sesuatu yang dunia abadi akan terlalu khawatirkan. Apa yang Anda lakukan akan mirip dengan seseorang di dunia fana yang membunuh beberapa orang. Tentu, itu kejahatan. Tapi saat ini, Kaisar Surga Titan sepenuhnya fokus untuk bertahan melawan serangan dari dunia abadi lainnya, dan jelas tidak terlalu memperhatikan manusia. Yang mengatakan, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Mengangguk, Yangki menggunakan seni energinya untuk mengubah dirinya menjadi pria muda yang ramping dan tampak elegan. Mulai sekarang, nama asliku adalah Dragongward. Ingat itu, jangan berkeliling memanggilku tuanku. Tetap berpegang pada cerita bahwa Anda menemukan keberuntungan di dunia yang lebih rendah, dan bahwa saya datang untuk membantu Anda. Iya Pak, Titan Duelbringer berkata, menganggukkan kepalanya. Dengan itu, mereka mendarat dan berjalan di jalan menuju pintu masuk kota Kekaisaran, yang sangat lebar dan terbuat dari emas. Jika emas dari dunia abadi berhasil mencapai dunia yang lebih rendah, itu dapat digunakan untuk membuat segala macam item abadi yang mematikan. Tapi di sini, itu adalah bahan paving. Sekali lagi, kekayaan dunia abadi terlihat jelas. Hampir segera setelah mereka mulai berjalan, patroli yang lewat dari sekitar 10 tentara surgawi memperhatikan mereka. Berhenti, salah satu yang abadi berkata. Seluruh kelompok mengenakan baju besi, jelas bukan umpan meriam dari batalion budak iblis. Energi intisari mereka berdenyut dengan kekuatan dan mereka memiliki hukum magis yang sempurna. Siapakah kalian? Sebutkan nama Anda dan tunjukkan identitas Anda kepada kami. Mendengus dingin, Titan Duelbringer mengeluarkan medali identitas. Saya seorang klan Kekaisaran. Saya sedang dalam misi dan kembali untuk pembekalan saya. Beraninya kau menghalangi jalanku. Klan Kekaisaran prajurit itu tampak terkejut, tetapi setelah melihat lebih dekat ke Titan Duelbringer, dia mengenalinya. Duelbringer Titan. Tampak agak terkejut, Titan Duelbringer melihat lebih dekat ke prajurit itu, lalu berseru, kekerasan perang itu kamu. Kapan Anda dipromosikan menjadi kapten? Hei, bukankah kamu diturunkan? Sebelum dia bisa selesai berbicara, Titan Duelbringer melangkah maju dan menariknya ke samping. Menurunkan suaranya, dia berkata, dengar, ceritanya panjang. Saya benar-benar dapat menggunakan bantuan Anda di sini, saya berada di tempat yang sulit. Mengerti, jawab Captain War Violence. Jelas, dia lebih dari sekadar kenalan yang lewat dari Titan Duelbringer. Melambaikan anak buahnya, dia berkata, lanjutkan patroli. Ini adalah teman saya dan kita harus mengejar ketinggalan. Iya Pak, kata pasukan itu, dan kemudian mereka pergi. Agak jauh di pusat komando, Titan Duelbringer, War Violence, dan Yangki semua duduk untuk berbicara. Sudah, Yangki merasa sangat senang bahwa dia telah memilih untuk menyelamatkan Titan Duelbringer. Pemuda itu sudah terbukti sangat berguna. Meskipun dia bukan orang yang sangat penting, dia memiliki koneksi yang akan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan identitas baru. Melihat Yangki dengan jijik, War Violence berkata, saudaraku, apa yang kamu lakukan bepergian dengan seorang budak? Siapa lelaki ini? Saya mendengar tentang bagaimana Anda akhirnya dikirim ke dunia bawah yang menjijikkan. Menurut rumor, Anda benar-benar dibunuh oleh seseorang di sana. Apa yang kamu lakukan kembali ke sini? Sejauh menyangkut kekerasan perang, Yangki bukanlah seorang penghancur dan oleh karena itu tidak lain hanyalah seorang budak. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Titan Duelbringer mulai terkejut dan berkata, saudaraku, ini adalah dermawan besarku. Di dunia bawah, saya jatuh ke tangan monster dan hanya berhasil melarikan diri dengan bantuannya. Basis kultivasinya membuatnya penuh teka-teki dan tidak mungkin diprediksi. Lupakan fakta bahwa dia bukan penghancur.
Dia sudah bisa menghancurkan perwira abadi dan jenderal abadi. Apa? War Violence berseru, menembak berdiri dan menatap Yang Qi dengan takjub. Dia sekuat itu, saya merasa itu sulit untuk dipercaya. Silakan, duduk, kata Yang Qi. Tidak repot-repot berdiri, dia hanya melambaikan tangannya dengan gerakan ke bawah. Gemuruh. Kekuatan besar tiba-tiba membebani kekerasan perang. Retakan. Tulang War Violence mulai bergetar dan energi sejatinya mulai menguap. Melepaskan seruan teredam karena terkejut, dia menjatuhkan diri kembali ke kursinya dan mulai terengah-engah. Anda, gumamnya, menatap Yang Qi dengan ekspresi ketakutan di matanya. Menghadapi Yang Qi terasa seperti menghadap surga itu sendiri, seperti menatap mata dewa. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh kekerasan perang untuk melawannya, dan itu menyebabkan rasa takut yang mendalam muncul di hatinya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menggerakkan tangannya. Yah, bagaimana menurutmu? Titan Duelbringer bertanya, bertepuk tangan dengan gembira. Brother War Violence, apakah dermawan saya ini luar biasa atau tidak saat ini? Yang kurang saya adalah posisi resmi. Ngomong-ngomong, saudaraku, aku tidak lebih lemah darimu sekarang. Lihatlah tingkat tubuh abadi saya. Apa? War Violence berkata, jantungnya masih berdebar. Melihat ke arah Titan Duelbringer, dia menyadari bahwa tubuh abadinya jauh lebih kuat dari sebelumnya dan dipenuhi dengan hukum magis 7 warna. Kamu meninggalkan hukum magis dari surga Kaisar Titan. Kekerasan perang berseru kaget. Kamu mereformasi tubuh abadimu. Itu benar, kata Titan Duelbringer dengan bangga. Saya menggunakan hukum magis surga Tusita. Bagaimana menurutmu? Hukum magis itu melampaui hukum magis setempat berkali-kali hingga aku bahkan tidak tahu bagaimana menghitungnya. Dan basis kultivasi saya menempatkan saya di ambang menerobos ke tahap ketiga dari penghancuran pikiran. Surga Tusita. Kekerasan perang benar-benar terpesona. Tempat itu adalah barang legenda. Itu jauh lebih tinggi daripada surga Kaisar Titan. Jika mereka mengirim yang abadi, bahkan Kaisar surga kita yang tak terbatas akan memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Kau benar tentang itu. Sehat, maukah Anda membantu saya, War Violence? Bagaimana jika kami memberi Anda beberapa hukum magis surga Tusita? Mereka akan membantu tubuh abadi Anda dan memastikan bahwa Anda naik jauh lebih tinggi dari kapten. Anda kemungkinan besar akan menjadi markis atau teladan abadi. Titan Duelbringer sedang memastikan untuk menjelaskan dengan jelas semua keuntungan yang bisa dia dapatkan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kekerasan perang bertanya. Sederhana, bawa saya ke Departemen Klan Kekaisaran setempat sehingga saya bisa melumasi telapak tangan apapun yang diperlukan agar catatan kriminal saya dihapus. Dan saya juga perlu mendapatkan identitas untuk teman saya di sini, Dermawan. Selanjutnya, saya perlu menghubungi teman-teman lama saya untuk mencoba membuat saya bekerja untuk Putri Jadeval. Lebih disukai posisi pengawal. 1. Titan Duelbringer sudah memikirkan semuanya, dan Yang Qi sangat senang dengan cara dia menangani berbagai hal. Putri Jadeval dia penting. Terlalu penting bagi saya untuk memiliki koneksi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?